Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan atau OTT, ada satu pola yang sulit diabaikan. Yang ditangkap seringkali adalah bupati dan wali kota. Namun, sangat jarang kita mendengar seorang gubernur terjaring dalam operasi serupa. Pertanyaannya sederhana, apakah para gubernur memang lebih bersih? Atau ada sesuatu dalam sistem pemerintahan Indonesia yang membuat korupsi lebih mudah terdeteksi di tingkat kabupaten dibandingkan provinsi? Hari ini kita akan membahas pola itu, karena ketika sebuah pola terus berulang, biasanya ada penjelasan yang lebih dalam daripada sekedar kebetulan. Mari kita mulai dari angka. Indonesia memiliki sekitar 38 provinsi, tetapi jumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 500. Secara statistik, peluang munculnya perkara korupsi memang jauh lebih besar di tingkat kabupaten dan kota. Namun, angka itu hanya menjelaskan sebagian cerita. Yang lebih menarik justru terletak pada pembagian kewenangan. Setelah era reformasi dan otonomi daerah, sebagian besar pelayanan publik diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Mulai dari pembangunan jalan, sekolah, pasar, rumah sakit, hingga berbagai proyek pengadaan barang dan jasa. Disinilah uang negara setiap hari berputar. Dan disinilah keputusan-keputusan penting diambil. Siapa yang memenangkan proyek, siapa yang memberi izin, siapa yang mendapatkan kontrak. Semakin besar kewenangan menentukan proyek, semakin besar pula peluang terjadinya transaksi di balik layar. Lalu, bagaimana OTT bekerja? Banyak orang mengira OTT adalah cara utama KPK mengungkap korupsi. Padahal, tidak sesederhana itu. Operasi tangkap tangan hanya bisa dilakukan ketika penyidik memiliki informasi bahwa transaksi suap sedang berlangsung atau akan segera terjadi. Artinya, harus ada pemberi, harus ada penerima, harus ada bukti yang cukup, dan yang paling penting, ada momentum untuk menangkap keduanya saat terjadi transaksi. Pola seperti ini jauh lebih sering ditemukan dalam proyek-proyek daerah yang melibatkan kontraktor, pejabat pengadaan, dan kepala daerah. Karena transaksi dilakukan secara langsung, peluang untuk melakukan penyergapan juga lebih besar. Lalu bagaimana dengan gubernur? Bukan berarti gubernur kebal terhadap korupsi. Faktanya, sejumlah gubernur pernah diproses hukum karena kasus korupsi. Namun, banyak perkara mereka terungkap melalui audit, penyelidikan yang panjang, analisis aliran dana, atau pengembangan perkara lain, bukan melalui OTT. Artinya, sedikitnya OTT terhadap gubernur tidak otomatis berarti tingkat korupsinya lebih rendah. Metode pengungkapannya saja yang berbeda. Ada satu faktor lain yang hampir selalu muncul ketika berbicara tentang korupsi kepala daerah. Biaya politik. Hari ini menjadi kepala daerah bukan perkara mudah. Biaya kampanye, logistik, konsolidasi partai, hingga mesin politik membutuhkan dana yang sangat besar. Ketika kontestasi selesai dan seseorang berhasil menduduki kursi kekuasaan, muncul tekanan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Di titik inilah integritas seorang pejabat benar-benar diuji. KPK sendiri berulang kali mengingatkan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko korupsi kepala daerah. Kalau begitu, apakah memperbanyak OTT adalah solusi? Belum tentu. OTT memang efektif menangkap pelaku ketika transaksi sedang berlangsung. Namun, OTT bersifat reaktif. Korupsi sudah terjadi, uang sudah berpindah tangan. Yang dibutuhkan dalam jangka panjang justru sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Pengadaan yang transparan, pengawasan yang kuat, proses perizinan yang tidak bergantung pada satu orang, serta pendanaan politik yang lebih sehat agar jabatan publik tidak dipandang sebagai investasi yang harus balik modal. Jadi,
Mengapa KPK lebih sering menangkap bupati daripada gubernur? Jawabannya bukan semata-mata karena bupati lebih korup. Bukan itu. Tapi karena struktur pemerintahan Indonesia menempatkan banyak kewenangan pelayanan publik dan proyek pembangunan di tingkat kabupaten kota. Di level itulah interaksi antara pejabat, pengusaha, dan anggaran negara berlangsung paling intens. Dan disitulah peluang terjadinya suap lebih sering muncul serta lebih memungkinkan diungkap melalui operasi tangkap tangan. Pada akhirnya korupsi bukan hanya soal siapa yang tertangkap, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem membuka atau menutup peluang penyalahgunaan kekuasaan. Karena selama celah itu masih ada, pergantian pejabat tidak akan otomatis mengubah keadaan. Yang harus diperbaiki bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem yang memberi ruang bagi korupsi untuk terus berulang. Saya rasa justru disitulah pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan.